Turki cari celah untuk dapatkan F-35. Perang 12 hari pada Juni lalu mengubah kalkulasi seluruh kekuatan di Timur Tengah. Bukan hanya karena rentetan serangan Israel yang menargetkan Iran, Suriah, Lebanon, dan Qatar, tetapi karena pesan strategis yang disampaikan, tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Serangan ke Qatar, sekutu penting Amerika Serikat, memperlihatkan bahwa Israel akan tetap bertindak tanpa peduli dengan konsensus internasional. Dan bagi Turki, ini adalah alarm. Mereka merasa menjadi target berikutnya. Hubungannya dengan Israel semakin memburuk sejak Erdogan berkuasa. Kritik keras terhadap operasi Israel di Gaza memutus hampir seluruh jalur diplomasi. Di saat yang sama, Turki diketahui memiliki hubungan dengan Hamas, bahkan menjadi salah satu lokasi aktivitas politik mereka. Setelah petinggi Hamas diserang saat berada di Doha, Ankara menyadari jika Qatar saja bisa diserang, apalagi Turki. Bersamaan dengan itu, Yunani, musuh historis Turki, juga mempercepat modernisasi angkatan udaranya. Athena akan menerima jet tempur F-35 dari Amerika Serikat dalam waktu dekat dan memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Bila Turki terlambat, keseimbangan kekuatan akan bergeser. Artinya, Turki menghadapi dua tekanan sekaligus. Ancaman dari Israel di selatan dan Yunani di barat. Karena itu, Ankara mengambil langkah percepatan militer. Strateginya dua jalur. Pertama, mempercepat pengembangan jet tempur siluman buatan dalam negeri, seperti program Kaan. Kedua, mencari celah politik untuk mendapatkan jet tempur dari barat. Pada Juli lalu, Turki resmi menandatangani pembelian 40 jet tempur Eurofighter Typhoon. Namun bagi Ankara, target utama tetap F-35. Masalahnya, Turki diembargo Amerika dalam program F-35 setelah membeli sistem S-400 dari Rusia. Dengan Donald Trump yang kembali menjadi presiden Amerika, Erdogan melihat kesempatan baru. Ia mencoba memanfaatkan hubungan personal dengan Trump untuk mencabut larangan ekspor F-35 ke Turki. Tetapi Washington memberi syarat. Turki harus mengurangi ketergantungan energi dari Rusia, dan hal ini belum bisa mereka hentikan. Di sisi lain, Israel terus melakukan operasi udara di Suriah dan perbatasan Lebanon untuk mencegah Iran dan Turki membangun pangkalan permanen di dekat wilayahnya. Setiap serangan menjadi pesan langsung ke Ankara. Jangan ikut masuk ke zona ini. Israel melihat Turki bukan lagi sekedar negara tetangga NATO, tetapi potensi menjadi penantang baru di kawasan. Dalam doktrin militer Turki, ancaman udara adalah prioritas utama. Turki ingin memastikan bahwa mereka tidak akan kembali tertinggal seperti pada perang udara melawan Yunani di 1990-an. Namun modernisasi membutuhkan waktu dan uang. Jika Israel memutuskan untuk menyerang aset militer Turki di Suriah atau perbatasan Irak, Ankara harus siap membalas atau kehilangan kredibilitas regional. Sementara jika Yunani lebih dulu mengoperasikan F-35, Turki akan kehilangan keunggulan udara strategis. Kesimpulannya, langkah Turki bukan hanya soal membeli pesawat baru, namun perlombaan dengan waktu. Karena di mata Ankara, pertanyaannya bukan apakah akan ada perang, melainkan siapa yang siap lebih dulu saat perang benar-benar dimulai.